Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, hari ini kita akan masuk ke judul manhwa baru yang tidak asing untuk kalian, yaitu Solo Leveling Ragnarok. Ini sequel dari manhwa Solo Leveling yang pertama. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gua atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya bisa buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita Solo Leveling Ragnarok part pertama. Sosok yang tersenyum lebar sedang mengamati papan catur di hadapannya, mengamati peperangan di antara ciptaan mereka sendiri. Mereka merasa terhibur ketika menghancurkan ciptaan mereka sendiri melalui banyak ciptaan yang mengulangi proses kematian dan kebangkitan yang tidak pernah berakhir. Namun terjadi sebuah anomali. Seorang sosok absolut terbunuh oleh salah satu ciptaannya saat mengamati pertarungan yang tak berujung itu. Para sosok absolut dari dimensi lain pun telah mengetahui itu, dan mereka berkumpul pada suatu tempat yang mengamati dunia yang telah kehilangan masternya. Meski begitu, sosok absolut sepenuhnya mengabaikan fakta itu. Mereka memiliki satu pemikiran yang sama. Kekuatan yang tidak memiliki pemilik akan menjadi milik siapapun yang bisa mengklaimnya lebih dulu. Panel berganti ke sebuah sekolah. Di sana terlihat ada salah satu murid yang sedang berbicara dengan teman-temannya. Dia bernama Suho, dan mereka sedang berbincang jika lulus nanti Suho akan masuk ke Universitas Seni. Dan teman-temannya pun mentertawakan dia karena mereka sedang berbincang. Ada satu orang yang memberi selamat kepada Sung Ho. Dia adalah Kim Seo Chol. Tetapi Suho salah menyebut nama aslinya adalah Lee En Chol, di mana ini membuatnya marah. Suho sebenarnya sudah merusak impian Lee En Chol dari mengambil alih sekolah, dan para perempuan di sana juga membicarakan betapa kekanak-kanakannya En Chol karena masih menantang Suho ketika sudah mau lulus sekolah. Suho pun merasa heran kenapa Encol bisa sejahat itu kepada orang yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Tetapi Encol langsung menyerang Suho, dan dengan refleks cepatnya Suho langsung memberikan pukulan telak ke wajah Encol dan bilang kalau Encol harus berhenti berulah. Tetapi tiba-tiba saja tangan Encol mengeluarkan aura berwarna ungu tua yang membuat Suho kaget. Kemudian Encol memberikan sebuah pukulan dengan aura tersebut dengan sangat keras dan berhasil dihindari oleh Suho yang membuat serangannya meleset dan mengenai loker di situ dan membuat semua orang di kelas pun kaget. Time skip pun terjadi. Sekarang sudah 2 tahun berlalu. Suho sekarang sudah menjadi mahasiswa tahun kedua. Seperti biasa di dunia ini gate muncul sudah seperti hal biasa disaksikan sehari-hari. Suho sekarang menyaksikan gate yang terbuka di dekat gedung kampusnya, dan para petugas pun menyuruh warga untuk mengungsi ke gedung sebelah. Ternyata gate ini adalah gate rank D, dan sudah 8 jam sejak para hunter masuk ke dalam gate ini. Suho pun merasa sedih melihat gate yang selalu muncul. Seisi dunia berubah pada beberapa tahun yang lalu dengan lahirnya gate ini, di mana gate ini adalah jalur menuju sebuah dungeon, di mana isi dungeon ini adalah para monster yang akan mengamuk dalam kurun waktu tertentu. Tapi manusia seolah-olah dimaksudkan untuk menghadapi mereka, dan para superhuman yang memiliki mana pun dipanggil, di mana mereka disebut Awakener. Kekacauan dunia pun terus berlangsung dalam waktu yang lama dan segera diatasi oleh seorang Awakener bernama Wu Jinchul dan menciptakan asosiasi hunter, mengumpulkan semua Awakener di bawah satu bendera dan diberi gelar hunter. Dan sekarang terdapat dunia yang terpisah antara Awakener hunter dan masyarakat biasa, yang dimana ini membuat beberapa orang perlu bekerja keras seperti semut untuk mendapatkan uang, dan beberapa lagi bisa mendapatkan uang dengan mudah.
Perbedaan itu membuat para semut seperti Suho menyadari batas mereka. Seberapa keras apapun sosok yang belum bangkit, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan yang sudah bangkit. Meskipun dia dunia bisa berakhir jika para hunter tidak menutup gate-nya. Dengan kata lain, saat para hunter biasa tidak bisa bertahan dengan tanpa awakener, maka para awakener dapat hidup dengan baik tanpa mereka. Suho mulai melamun sambil menggambar sesuatu. Dia sedang mempertanyakan dirinya sendiri, karena Suho sudah lama kehilangan orang tuanya dan harus hidup dengan bergantung pada orang lain. Dan juga waktu di mana Suho merasa tidak bisa melakukan apapun. Ibunya pernah berkata bahwa Suho tumbuh dengan mirip ayahnya. Dan Suho pun mempertanyakan bagaimana ayahnya bisa melepaskan diri dari ketidakberdayaan ini. Tiba-tiba saja ada yang memanggil nama Suho dan membuat Suho kaget. Ternyata hanya guru seninya yang sedang mengamati hasil karya Suho dan memuji jika fokus Suho hari ini sangatlah bagus. Dan ternyata Suho tidak sadar jika dia sudah menggambar manusia semut. Panel berganti keluar gedung, di mana para hunter yang masuk ke dalam gate sudah keluar. Mereka terlihat santai keluar dari gate tersebut. Pemimpin mereka bernama Hunter Kim Jong-soo dan mereka berhasil melakukan Red Danger dengan baik. Dan Jong-soo juga ingin melaporkan sesuatu ke asosiasi hunter, yaitu monster di dalam dungeon yang menyerang dengan cakar dan taring. Tetapi mereka lemah dan Jong-soo pun tercakar di bagian tangan. Dan tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba di bekas luka Jong-soo muncul api biru kecil yang membuatnya pusing secara tiba-tiba. Ketika salah satu petugas bertanya, Jong-soo tiba-tiba menyerang petugas itu dan berubah menjadi seperti zombie yang mengeluarkan api biru di matanya. Para hunter yang berada di situ kaget, belum sempat merespon hal itu, dan salah satu anggota terkena gigitan zombie Jong-soo. Tadi melihat sesuatu yang mengerikan di depan gate, para warga pun teriak ketakutan dan berlarian ke segala arah. Ternyata zombie Jong-soo menularkan sesuatu lewat gigitan yang menyebabkan semua terinfeksi menjadi zombie berapi biru. Suho dan teman-teman sekelasnya melihat keluar jendela dan mereka kaget jika warga yang dibawa menjadi monster semua. Mereka melihat jika warga menjadi zombie dengan api biru berkobar di matanya. Mereka dan salah satu temannya Suho berkata jika ini adalah dungeon break dan ruangan tersebut ada orang bernama Talim yang seorang awakener, tetapi dia hanya rank E. Ini membuat Suho cemas. Benar saja, tiba-tiba salah satu monster yang keluar dari gedung sebelah dan melompat ke arah ruangannya. Suho dan teman-temannya, mereka pun kaget dan Suho menyuruh mereka lari. Tapi zombie itu sudah berada di dalam kelas. Suho pun berlari, tetapi melihat ke salah satu temannya yang tidak bisa kabur karena tertindih puing-puing gedung. Dia pun meminta tolong, tapi Suho tahu kalau dia tidak mampu melawan monster zombie tersebut. Dan dia akan memanggil hunter lain. Tapi Suho merasa bersalah karena meninggalkan wanita itu. Suho pun teringat ayahnya jika dalam posisi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh ayahnya. Panel berganti kepada wanita tersebut yang siap dilahap oleh zombie tersebut, tetapi tiba-tiba saja Suho berbalik dan menghajar zombie tersebut menggunakan apar. Dengan keberanian Suho melawan zombie tersebut, tiba-tiba muncullah pop-up window bertuliskan alert. Anda telah memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan quest Court of the Week. Oke, Manmanes, untuk part pertama dari Solo Leveling Ragnarok ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share dan like subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar berkembang dan memberikan alur cerita komik manual lainnya. Jika Manmanes ingin merequest komik manual seru untuk kita buatkan alur ceritanya, silahkan komen dan berikan rekomendasi manual keren lainnya. Oke, sekian dulu, see you again di part selanjutnya. This pain you already know, turn that to
go, watch me turn this life into something that you can